Halo guys, apa kabar? Seperti yang lu lihat, gue baru aja sepedaan nih. Dan gue naik sepeda itu bukan cuma ngikut-ngikutin tren ya. Cuma jujur gue rada sedih ngelihat langit Jakarta yang belakangan ini lebih sering kelabu dibandingkan biru. Polusi udara di mana-mana. Nah, gue naik sepeda itu sebagai salah satu cara untuk mengurangi polusi. Tapi sebenarnya penting apa enggak sih kita peduli sama kadar polusi di tempat di mana kita tinggal? Karena ada yang bilang sebenarnya polusi di Jakarta itu juga dipengaruhi perilaku orang yang tinggal di luar Jakarta. Emang bener kayak gitu? Begini ceritanya. Seperti kita tahu, kita masih berinteraksi dalam batasan PSBB transisi. Nah, dalam kondisi ini ada sebuah perubahan yang terjadi, yaitu berkurangnya jumlah kendaraan bermotor. Beberapa pihak bilang bahwa dengan berkurangnya jumlah kendaraan bermotor, maka kualitas udara di Indonesia akan membaik. Ada benernya juga memang, karena penelitian bilang semenjak warga Jakarta beraktivitas di rumah aja, memang kualitas udara di Jakarta itu membaik. Cuman sayangnya, nanopartikel PM2,5 itu masih konsisten di atas batas yang tidak sehat jika kita mengacu pada standar WHO. Apa sih PM2,5 itu? PM atau particulate matter 2,5 adalah satu dari 6 jenis polutan yang paling banyak ditemukan di udara. 5 jenis polutan lain itu ada PM10, ozon, NO2, SO2, dan CO. Nah, PM2,5 ini adalah polutan terburuk di antara pengelompokan tadi. Kenapa berbahaya? Karena PM2,5 ini adalah partikel yang sangat kecil yang ukurannya itu adalah 2,5 mikrometer. Atau bahkan bisa lebih kecil lagi. Saking kecilnya nih, sangat kecil banget, dia itu bisa 30 kali lebih kecil daripada lebar rambut manusia, satu helai ya. Nah, bahkan penelitian bilang bahwa saking kecilnya, PM2,5 ini partikelnya tuh bisa nembus masker hijau yang biasa kita pakai. Dari mana sih PM2,5 ini berasal? Ada dua nih, ada di indoor, ada di outdoor. Kalau di indoor, PM2,5 ini bisa berasal dari asap rokok, asap hasil memasak, atau asap lilin yang sedang terbakar. Kalau dari outdoor, itu PM2,5 bisa berasal dari asap kendaraan bermotor, asap kebakaran hutan, atau asap industri kecil sampai industri besar. Juga asap dari cerobong pembangkit listrik yang menggunakan batu bara. Terus apa dampaknya kalau PM2,5 itu masuk ke dalam tubuh kita? Dalam waktu yang sangat cepat, paparan PM2,5 itu bisa berpengaruh ke mata, hidung, tenggorokan, dan paru-paru kita. Kita bisa batuk, bersin, pilek, atau bahkan sampai iritasi paru. Nah, dampak jangka panjangnya, polusi udara itu bisa menurunkan kecerdasan pada anak dan remaja. Sebuah penelitian bilang, anak yang tinggal di daerah dengan kualitas udara yang baik bisa mengalami peningkatan memori sebesar 11,5% setiap tahunnya. Sementara anak yang terpapar polusi, peningkatannya hanya 7,4% setiap tahunnya. Begitu pula ketika partikel kotor ini masuk ke tubuh seorang ibu yang sedang hamil. Ini bisa menyebabkan kerusakan permanen pada sel dan jaringan. Dan ini bisa berakibat keguguran janin dalam kandungan. Nah, kembali ke kondisi udara Jakarta selama pandemi ini. Memang tingkat polutan PM2,5 itu tercatat konsisten sepanjang 2020. Menurut pengamatan studi Organisasi Lingkungan Pusat Penelitian Energi dan Udara Bersih atau KREA, tingkat NO2 atau nitrogen dioksida di udara Jakarta pada Maret sampai April ya, awal-awal WFH itu memang mengalami penurunan sebesar 40% dibandingkan tahun lalu. Tapi persebaran PM2,5-nya di periode itu masih terhitung konsisten. Kenapa bisa gitu? KREA menilai bahwa kualitas udara di Jakarta itu sangat dipengaruhi oleh polutan yang berasal dari wilayah tetangga seperti Banten dan Jawa Barat, terutama dari pembangkit listrik yang bertenagakan batu bara. Lembaga lingkungan seperti WALHI juga mencatat ada 10 PLTU berbahan bakar batu bara yang tercatat turut menyumbangkan polusi ke Jakarta. PLN sendiri pernah mengklaim bahwa PLTU bukanlah sumber polusi udara di Jakarta. Namun, kajian KREA menunjukkan bahwa sumber emisi dari luar Jakarta tadi itu dipindahkan ke Jakarta melalui angin darat dan laut yang berasal dari Banten dan Jawa Barat. Kok bisa? Jadi gini, KREA mencatat bahwa daerah Banten dan Jawa Barat memiliki emisi PM2,5, SO2, dan NO2 yang 2-4 kali lebih tinggi daripada Jakarta. Namun, pengamatan KREA yang berbasis satelit juga menunjukkan bahwa setiap musim kemarau dan hujan, emisi dari Sumatera Selatan, Lampung, Bogor, dan Banten itu juga kebawa angin ke Jakarta. Selain itu, ada hal menarik lainnya, yaitu Jakarta Selatan. Selama ini, Jakarta Selatan dinilai sebagai daerah dengan kualitas udara yang sehat, karena daerah ini banyak ditanamin pohon. Tapi ada satu penelitian yang mengungkapkan bahwa Jakarta Selatan adalah daerah yang justru memiliki polusi udara terbanyak. Sepanjang 2019, ternyata indeks kualitas udara di Jakarta Selatan itu selalu dikategorikan merah atau tidak sehat. Bahkan Jakarta Selatan pernah menjadi wilayah dengan kualitas udara terburuk di Jakarta. Penyebabnya, angin bertiup dari utara ke selatan dengan sangat cepat di pagi hari sehingga terjadi pengumpulan polusi di Jakarta Selatan.
Jadi kenapa kita mesti peduli dengan kualitas udara di daerah tempat kita tinggal? Ayo kita recap. Yang pertama, polusi udara itu bisa menyebabkan kerusakan pada tubuh kita dan memberikan gangguan kesehatan dari ringan sampai berat, seperti penurunan kecerdasan pada anak dan remaja, bahkan sampai keguguran pada janin dalam kandungan. Yang kedua, sumber polusi atau polutan yang paling berbahaya itu partikelnya kecil sekali. 2,5 mikrometer, si PM2,5 itu. Saking kecilnya dia bisa nembus masker yang sedang kita pakai. Yang ketiga, polusi udara yang disebabkan oleh aktivitas kita itu bukan hanya mempengaruhi kualitas udara tempat kita tinggal, tapi bisa juga mempengaruhi kualitas udara wilayah lain kalau terbawa angin. Jadi siapa yang mau ikutan sama gue sepedahan untuk mengurangi polusi udara?